Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada apa di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena pada malam itu satu kebaikan dibalas dengan seperti 1000 bulan. Para ulama menegaskan bahwa 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi pada dasarnya jika kita membaca Alif Lam Mim itu dibalas dengan seperti 83 tahun. Terlebih lagi jika kita membaca Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan kitabillah falahu bihi asyrul hasanah." Barang siapa membaca kitab Allah, satu kitab Allah, maka dibalas dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, taharul Lailatul Qadri fi nihayatil ashrin min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Yang perlu kita ketahui bahwa di malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan. Maka dari itu, marilah kita melakukan amalan-amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, marilah kita tadarus bersama, mendengar tausiah tazkirah, muhasabah, merenungkan diri kita, bagaimana kita di akhir nanti. Dan pula mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Maka kurangnya kita dari dia yang telah memuliakan dia dan kita sebagai umatnya. Ingat sebelum dia wafat, dia berkata, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dan kita sebagai umatnya, apakah kita menadani sifatnya? Apakah kita mengikuti contoh-contoh perilakunya? La ilaha illallah. Terus ibadah terakhir. Dan pada malam ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi hari terbaik dan seterusnya menjadi hari yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya rasa cukup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 5 menit dapat duit. Sudah sini. Baik, jadi jangan pandang kalimat Bapak Ibu. Nggak ada bawang dulu. Ya, nggak ada bawang. Kotak itu tak jadi. Saya suruh memang paksa memang. Tak bisa nih Pak. Diri apa ngomong-ngomong lah. Kalau begitu, itu membiasakan dulu. Saya ini pandai ceramah Bapak Ibu umur 32 tahun. Nah kan? Saya ini 32 tahun bosan ceramah. Nah, kalau anak-anak kecil seperti ini kita didik ceramah kan? Nanti umur 20 tahun sudah terbiasa. Nah, itu. Jadi pembinaan di pondok itu gitu. Di pondok dia ini tidak ada latihan ceramah. Belum, baru setahun gitu, belum ada apa-apa. Nah, saya bilang ngomongnya itu 5 menit. Ya, nanti tahun depan 10 menit. Ya, tahun depan 10 menit. Selepas itu terserah berapa menit. Ya, doakanlah dia mudah-mudahan dapat menimba ilmu, dipahamkan agama, mudah untuk menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh rahimahullah.
izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan. Tadi malam kita tarawih terakhir. Nanti malam tak ada tarawih lagi. Ya, itu kenangan Bapak Ibu. Dikenang tuh. Wah, tadi malam terakhir kita tarawih. Saya kalau udah masuk lebaran tuh teringat lagi ramai-ramai dulu. Fadlun minallah wa ni'mah wa ma'afir. Teringat tahun depan kalau bisa ngomong itu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan tarawih kita lakukan itu semuanya jadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bekal kelak kita bertemu dengan insyaallah. Nah, kemudian pagi hari ini adalah pagi yang terakhir terus berlanggaran waktu menjelang sampai nanti terbenam matahari hari ini. Kalau terbenam matahari, maka berakhirlah sudah Ramadan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tukmilu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kalau sudah terbenam matahari nanti malam, maka sempurnakanlah bilangannya. Berarti bilangan kita puasa Ramadan pas 30 hari. Karena dari malam sudah sidang isbat dari pemerintah menetapkan hari Ahad adalah Idul Fitri. Ya, jadi kita ini tinggal menyempurnakan bilangannya. Siang ini, terus maghrib, sore, terus menjelang maghrib. Kemudian apa kata Allah? Wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah. Nanti malam kita memandangkan takbir. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Di situ kalimat kemenangan. Ya, kalimat kemenangan. Kapan itu hati itu merasakan menang tak kita? Bertambah tak iman kita? Kau tak menangis mata tak apa-apa, hati bisa menangis. Menyebut kalimat takbir. Jadi takbir itu kalimat sukses. Dulu penjajah Belanda dilawan sama pejuang kita merdeka mengumandangkan kalimat takbir juga apa? Sukses kita melepaskan dari penjajah. Nah sekarang juga di Ramadan ini ada penjajahan diri kita ini hawa nafsu yang menjajah kita ini selalu melanggar hukum Allah, selalu ikut syaitan. Nah, tapi begitu masuk nanti malam kita takbir, kita lepas beban semua seolah-olah kita telah bebas dari hukuman hawa nafsu dan syaitan. Nah, semuanya mudah-mudahan jadi orang yang sukses, ya, menang nanti malam. Nah, itu terasa nanti malam untuk menang. Ya, iman bertambah, senang, sedih, campur. Senang kenapa? Selesai melaksanakan tugas Allah. Sedihnya apa? Ramadan telah berakhir. Ya, Wallahu a'lam. Kita tak tahu ke depan, mudah-mudahan kita berharap bisa bertemu Ramadan akan datang. Ya, namun kita serahkan kepada Allah. Allah punya ketentuan. Nah, yang penting setiap masa berlalu, ya, umur bertambah, senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai terbenam matahari nanti malam, ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis. Apa kata Nabi? Man qama lailatal Id. Ya, siapa yang bangun pada kedua malam Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nanti malam 10 malam terakhir kita itikaf, kita bangunkan. Jangan nanti malam tak bangun. Nah, karena perintah Nabi, siapa yang bangun pada kedua malam hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, muhtasiban lillah, karena ikhlas kepada Allah, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya tatkala hati orang pada mati. Kalau orang lari kepada Allah itu mati hatinya. Tapi kita kalau malam Id kita bangun, Allah hidupkan hati kita sampai nanti Idul Fitri yang akan datang. Artinya apa? Iman dijaga oleh Allah. Nah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti malam, oh saya tak bisa bangun Pak Ustaz, jam berapa saja. Yang penting sebelum ada subuh. Jam 3 bangun, jam 3 salat Id. Nama salat Id pula. Jam 3 salat tahajud.
kemudian munajat doa dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, akan Allah hidupkan hati kita pada waktu itu. Ya. Jadi jangan sampai sibuk menghadap lebaran ini lupa pula malam. Ini orang hari ini lepas kusuk saja. Lain ke pasar nanti, masak orden, ganti orden, buat kue, nyambung lagi. Jangan sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Mu'adz berkata, Nabi SAW bersabda, "Man ahya layalin arba'," siapa yang bangun pada 4 malam, wajibat lahu jannah, wajib dia dapat surga. Hati dijaga, surga dapat. Ya, 4 malam itu kata Nabi, yaitu Lailatul Tarwiyah. Pertama malam Tarwiyah, yaitu malam 8 Dzulhijjah. Nanti bulan Arafah. Kemudian apa lagi? Lailatul Arafah, pada malam hari Arafah. Itu pun siangnya kita puasa sunat ya. Puasa Tarwiyah dengan Arafah. Malamnya pun dapat bangun. Apalagi Walailatul Nahar, pada malam Idul Adha. Terakhir Walailatul Fitri, pada malam Idul Fitri. Jadi nanti malam 2 dijadikan. Hati kita dijaga, iman kita. Yang kedua, kita dapat surga dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, itu jemaah sekalian, saya ingatkan saja, karena kebanyakan orang ini kalau sudah selesai Ramadan ini malam lebaran tidur. Kenapa kok tidur? Letih bertakbir. Bertakbir sih kan, ada waktu isya tidur, malam kita bangun. Nah, ya, ada yang tersalat Id, tidak salat Id. Kenapa? Ketiduran juga. Semalaman bertakbir, habis salat subuh capek, dia pun tidur, bangun jam 9. Begitu motor lapangan sepi dah, tak ada orang lagi. Tapi sekarang tak ada alasan. Dua macam orang ibadah di lapangan, tidak ada lapangan di masjid sama di mana? Di rumah. Jadi tak ada alasan lagi dah di rumah pun dia anjurkan salat. Karena situasi seperti ini. Yang ke masjid, silakan ke masjid. Yang di rumah, silakan. Saya punya sepupu nelpon dari bandara. Ustaz, saya ini mungkin di rumah. Nah, sama siapa? Istri, anak, menantu. Nah, saya jadi imam. Pakai khutbah tak Ustaz? Bisa pakai khutbah? Tak bisa. Jangan pakai khutbah. Jangan pakai khutbah. Pakai khutbah boleh, tapi kalau ada sia-sia tak ada manfaatnya, tak ngerti, sudah salat saja. Cukup salat. Jadi salat itu 2 rakaat seperti salat sunnah zuhur boleh. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tak pakai takbir pun boleh. Persis kayak sunnah zuhur. Tak pakai takbir. Pakai takbir itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, maka nanti kalau seandainya nanti imam lupa takbir, jangan ditegur, biar ya. Nah, ini makmum ini perlu belajar juga. Udah makmum tak belajar, imam pun tak belajar. Imam membaca lupa takbir. Allahu Akbar, masuk rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum subhanallah, subhanallah. Apa tu? Ingatkan takbir, lupa. Dan makmum tak belajar, imam pun tak belajar. Langsung diputuskan yang Fatihah. Allahu Akbar, takbir. Subhanallah, alhamdulillah. Ini sia-sia dia pakai. Pekerjaan tak ada gunanya. Jadi siapa lupa takbir, terus saja tinggalkan takbir, tidak ada masalah. Tak pengaruh dia. Ya, tidak berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua saya ingatkan, ya, nanti malam bangun, yang kedua saya ingatkan mengenai zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Sekarang belum wajib zakat fitrah. Kapan wajibnya? Nanti malam terbenam matahari. Siapa yang mengeluarkan sekarang ini namanya takjil, menyegerakan sebelum waktunya. Hari kemarin, 2 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya, tengah bulan Ramadan kemarin, itu boleh, namanya takjil, menyegerakan zakat fitrah. Belum waktunya.
Makanya siapa yang meninggal sekarang tak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena tak bertemu dengan terbenam matahari. Ipar saya meninggal kemarin, jadi masuk hari yang ke 9 kalau salah, 9 ke 10. Ipar saya tanya, macam mana mama bagi zakat fitrahnya? Tak wajib kata saya. Oh, kan masuk Ramadan. Masuk Ramadan tapi tidak bertemu dengan akhir Ramadan. Jadi terbenam matahari kalau ketemu maka wajib keluar zakat fitrah. Artinya kalau meninggalnya malam Lebaran wajib. Karena ketemu dengan akhir Ramadan. Itu dia. Wajib. Tapi kalau meninggal sekarang tak wajib karena tak ketemu akhir Ramadan. Jadi malam nanti waktu itu, waktu yang diwajibkan. Sampai kapan? Sampai kapan zakat fitrahnya? Waktunya sampai besoknya hari Id terbenam matahari, hari Lebaran pertama. Ini banyak yang belum paham nih. Dibilang tak sah mengeluarkan Id setelah salat Id, mengeluarkan zakat setelah salat Id. Sah, zakat fitrah namanya. Cuman tidak afdal sudah makruh. Tapi tetap zakat fitrah. Jadi zakat fitrah tetap dikeluarkan. Walaupun lupa, saya lupa nih Pak Ustaz. Jam berapa dah? Hari Lebaran jam 10 baru ingat. Jam 10 untuk keluarkan. Cuma tidak afdal, tapi tetap hukum zakat fitrah. Sampai akhir terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, malam kedua Lebaran baru keluar, itu namanya qadha, mengqadha zakat fitrah. Qadha namanya itu. Qadha namanya. Cuma bedanya apa? Siapa yang keluar zakat fitrah sebelum salat Id, maka itulah sedekah zakat fitrah. Tapi siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, tetap zakat fitrah, namun nilainya sedekah sunnah pahalanya. Ya, sedekah sunnah pahalanya. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, zakatul fitri fardun ala kulli muslim. Ya. Zakat fitrah itu wajib atas orang muslim, hurrin, yaitu orang yang merdeka. Hamba sahaya tak wajib. Ya, wa abdin juga itu hamba. Wa zakar wa unsa. Ya, saya ulangi salahnya. Setiap muslim, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin, sa'un min tamar. Satu sa' itu berapa? Nah, satu sa' itu 4 mud. 1 mud 6 on. Ya, 1 mud 6 on. Kalau 1 sa' 4 mud berapa? Berarti 6 on kali 4. Maka dibulatkan jadi 2,5 kg. Nanti dibulatkan. Maka lebih itu kan jangan kurang. Beras juga begitu Bapak Ibu. Kalau dapat beras yang dimakan, ya. Beras yang kita makan berapa? Yang 15.000 itu keluarga. Bagaimana saya makan beras 15.000, yang saya keluarkan beras 12.000, sah. Cuma makruh. Begitu makan yang terbaik berasnya sedekah. Nah, itu makruh namanya itu. Ya. Yang lebih bagusnya kita makan beras 13.000, zakat fitrahnya yang 15.000. Itu bagus. Itu yang bagus. Ya, itu yang terbaik. Jadi sedekah yang terbaik. Nah, di sini min tamrin aw sa'un min sya'ir. Ya, 1 sa' kurma atau 1 sa' daripada gandum. Berarti di sini di masa Nabi yang keluar zakat itu gandum ataupun kurma. Nah, kita ada kurma kan? Gandum. Nah, maka dikiaskan oleh Imam Syafi'i, dikiaskan itu makanan pokok. Saya itu senang ikut kaidah Nabi. Belum pernah saya zakat fitrah pakai duit, belum pernah semua itu. Ya, karena kaidah Nabi begitu, makan pokok. Zakat fitrah itu untuk puasa Ramadan, membersihkan diri kita ini dari kekurangan puasa Ramadan. Mungkin ngomong banyak salah, penglihatan tak terjaga dan sebagainya. Itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya. Lalu bagaimana dengan duit? Sudah kita bahas kemarin kan di Masjid Al-Fajar. Dengan duit itu pakai pendapat Imam Hanafi. Pakai Imam Hanafi.
Imam Hanafi membolehkan pakai duit. Beri makan itu tak harus makanan pokok, duit pun boleh kata beliau. Cuma kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali wajib pakai makanan pokok. Pakai duit tak sah. Lalu sekarang macam mana? Karena darurat, orang semua dah pakai duitnya. Mau tak mau pendapat Imam Hanafi dipakai. Sekarang gini, saya berperumpamaan macam orang miskin ni ya. Kalau saya beli makanan pokok beras dengan duit, kira-kira yang lebih bermaslahatan mana? Duit ke beras? Itulah jawabannya. Untuk kemaslahatan, kalau duit itu mudah untuk mengolahnya, bagi apa pun bisa. Tapi kalau duit makan pokok, susah. Ya, yang susah. Nah kemudian Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi min al-lagwi wa rafath. Zakat fitrah itu sebagai penyucian bagi orang yang telah puasa dari kotoran dosa, lagu dan rafath. Apa lagu? Kata-kata keji. Bulan ini banyak tak terjaga bulan Ramadan. Jadi siapa tak keluar zakat fitrah, cacat Ramadan itu. Nah, bagaimana menutupinya? Lakukan zakat fitrah. Untuk apa nih? Tu'matul lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Siapa orang miskin ini? Orang miskin ini yang dia ini tidak ada kelebihan makanan satu hari itu. Yang zakat fitrah itu yang punya kelebihan. Yang tak ada kelebihan tidak wajib zakat fitrah, bahkan mendapatkan zakat. Saya punya rezeki untuk makan hari Id lebih, maka wajib zakat fitrah. Kalau ada kaidah macam ini, kayaknya zakat fitrah semuanya, ya kan? Miskin semiskinnya pasti lebih kita nyimpan makanan. Betul tak? Takkan mungkin pula tak ada nyimpan untuk 2 hari, hanya 1 hari saja, pasti lebih. Nah, maka wajib zakat fitrah. Kalau memang untuk 1 hari pun tidak ada, maka dia menerima zakat fitrah. Setelah menerima banyak pula, dapat 2 karung. Macam mana ni? Keluar zakat fitrah, lebih jadinya. Gitu. Ini zakat fitrah ni banyak guru ngaji. Guru ngaji ni untung besar. Ya, akhir numpuk ke dia, berkarung-karung ni. Orang lain tak dapat. Guru ngaji ya banyak beras. Salah juga kita ni. Jadi ada yang cakap sama saya, Pak Ustaz, saya zakat ni kasihkan orang yang tak salat macam mana? Boleh ke? Boleh. Kalau hanya nyari orang yang salat, kasihan yang tak salat miskin. Dia pun umat Nabi Muhammad SAW. Cuma dia tak salat, dia berdosa besar di hadapan Allah. Itu urusan dia. Tapi jelas dia masih berhak menerima zakat. Yang tak boleh yang mana? Yang tak boleh kata Imam Nawawi, kalau kita serahkan zakat mal, zakat fitrah kepada orang tersebut, itu duit dipakai untuk maksiat. Itu jangan. Ya. Oh, sebelah rumah sini ada orang miskin. Orang miskin ini maaf, kerjanya main judi. Dia miskin, dia berhak dapat zakat mal, tapi pekerjaannya main judi. Dan ada saksi, tak boleh Bapak Ibu balik ke sana dia. Haram hukum. Itu boleh haram dulu. Atau dia suka minum, walaupun sekali-sekali. Pak Ustaz, sekali itu minum. Orang keluar zakat macam dia jangan. Nanti dia berikan minuman. Nah, tapi kalau orang Muslim, dia tidak maksiat, tapi tak salat, masih boleh terima zakat. Mudah-mudahan dengan zakat itu Allah beri dia hidayah. Nah, begitu deh. Mudah-mudahan. Sama dengan korban kemarin. Ada yang bertanya, macam mana orang kafir Pak Ustaz kita beri daging? Boleh ke? Boleh. Mudah-mudahan dengan daging itu Allah beri dia hidayah. Ya, Allah beri hidayah. Bedalah tadi hidayah pertama tadi untuk ibadah, kerana sudah Islam. Yang kedua ini hidayah untuk masuk Islam. Ya. Kemudian man addaha qabla shalah fa hiya zakatul maqbulah. Ini dia. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id, maka zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang mengeluarkannya setelah salat, fa hiya sadaqatun minas sadaqat, maka nilainya sedekah sunnah.
tetap zakat fitrah, tapi pahalanya sedekah sunnah. Ingat ya, jangan salah paham nih. Banyak yang salah paham begitu selesai Id tak keluar zakat lagi. Kenapa? Waktu sudah habis. Nah, waktu habis itu pada matahari. Cuma kita tidak dapat waktu afdal. Nah, waktu afdal itu sebelum salat Id. Ya, salat Id. Nah, nanti malam keluarkan, usahakan sebelum Id besok pagi, maka sudah terlaksana keluar zakat fitrah itu. Makanya sunnahnya Id ini kok dapat agak akhir pelaksanaannya. Ini semuanya sama ya. Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 7 juga. Kalau saya lihat kitab ini yang terbaik, Idul Fitri itu jam 7.15. Bila puluh setengah 8. Idul Adha jam 7 buah. Kurang berapa pun boleh. Kurang 15 boleh, kurang 20 menit pun boleh. Nah, hikmahnya apa? Idul Adha disegerakan supaya sempat sembelih kambing. Adipun orang puasa kan? Puasa tak orang puasa? Dari saat Idul dan saat subuh sampai Idul Adha itu orang tak makan. Dia cepat dia berbuka, cepat nyembelih kambing atau sapi. Idul Fitri diakhirkan jam 7.30. Hikmahnya apa? Supaya zakat fitrah telah selesai semua pembagian. Kita nolong orang, kasihan ya. Kau sampai mengeluarkan zakat fitrah setelah salat. Ibnu Misri dari Jabir berkata, sesungguhnya bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi, tidak terangkat kecuali dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini menyebabkan Ramadan naik melejit, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku,